Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran Fiqih Fathul Qorib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين ya rabbal alamin. Semuanya kaifa halukum? Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga juga semuanya di rumah. Sebelum pembelajaran seperti biasa, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran dengan membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Nah, kita sudah membahas akan tata krama etika ketika membuang hajat, ya, tidak boleh di dalam air yang diam atau menggenang, ya. Tahta syajaratil muthmirah juga di bawah pohon yang pohon yang bisa berbuah, baik sedang berbuah atau tidak. Terus di jalan yang digunakan untuk lalu lintas orang, kemudian di tempat berteduh seseorang. Lalu as-saqab, tidak boleh buang air besar atau kecil di lubang. Lebihnya juga tidak diperbolehkan untuk berbicara ketika buang hajat, ya, kecuali dalam keadaan darurat, maka tidak apa-apa. Wala yastaqbilu syams wal qamar, juga tidak boleh menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak boleh membelakanginya. Tapi Imam Nawawi berkata itu tidak ada kemakruhan dalam hal tersebut. Dan tidak beristinja atau bersuci, ya, cebok dengan menggunakan tangan kanan. Baiklah, kita mulai materi baru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi nawaqidil wudu. Faslun menerangkan tentang hal-hal yang merusak wudu. Yang menerangkan tentang hal-hal yang merusak wudu. Wal musammati, yang dinamai aydon juga, bi asbabil hadasi, dengan sebab-sebab hadas, ya, sebab-sebab hadas. Walladzi yanqudu, dan yang merusak, yakni yubtilu, membatalkan al-wudu'a, wudu, khamsatu asya'a, 5 perkara. Di sini dijelaskan yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Ahaduha, salah satunya atau satu dari kelimanya itu adalah ma kharaja min ahadis sabilaini, ma sesuatu, kharaja yang keluar, min ahadis sabilaini dari salah satu dua jalan. Dua jalan yakni al-qubuli wad duburi, yaitu kubul dan dubur. Maksud dari dua jalan adalah kubul dan dubur. Min mutawaddi'in, dari orang yang memiliki wudu, hayyin, yang hidup, wadihin, yang jelas, jenis kelaminnya jelas. Karena nanti ada yang nggak jelas, yaitu yang muskil, yang memiliki dua alat. Mu'tadan, yang terbiasa, karena ada al-khariju, yang keluar, kabaulin, seperti air kencing, wa ghaitin, dan kotoran, au nadiron, atau yang tidak biasanya, jarang, kadamin, seperti
darah, wahasa dan kerikil. Najisan, baik itu najis, kahadhil amsilati, seperti contoh-contoh ini, yaitu baul, ghaib, dam, hasa. Au tahiran, ataupun suci yang keluar tadi, kadudin, seperti ulat. Illal maniyya, kecuali mani, sperma, al kharija, yang keluar, bihtilamin, sebab mimpi, min mutawaddiin, dari orang yang memiliki wudu, mumakinin, yang mumakin, maq'adahu, di tempat duduknya, yang menetapkan pantatnya, memakin itu. Minal ardi, dari bumi, fala yanqudu, maka tidak batal. Wal mushkilu, nah, yang muskil, khunsa, yang memiliki dua alat kelamin, ya, innama yanqudu, adapun batal, wudunya si muskil, bil khariji, sebab yang keluar, min farjaihi, dari kedua alat kelaminnya, jami'an, keseluruhan. Jadi kalau keluar dari salah satunya doang, maka tidak batal. Dan yang kedua, an-naumu, tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, pada selain keadaan tidur yang mutamakin, pada selain keadaan mutamakin, yang menetapkan pantatnya. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian redaksi matan, ziyadatun, ada tambahan, minal ardi, dari bumi, bimaq'adihi, di tempat duduknya, ya, pada tempat duduknya. Wal ardu, dan bumi, laisat, itu bukan, biqaidin, sebuah batasan, bukan sebuah batasan. Jadi boleh duduk mutamakinnya itu bukan di atas bumi, tapi di atas kursi, atau di atas kasur, atau di atas ubin misalkan, nggak mesti di atas tanah, ya. Wa kharaja, dan keluar, bil mutamakkini, keluar dari maksud duduk yang mutamakin, tidur yang mutamakin adalah malau nama, jikalau tidur, qa'idan, dia duduk, ghaira mutamakin, tapi tidak mutamakin, tidak menetapkan pantatnya. Au nama, atau tidur, qa'iman, berdiri, dalam keadaan berdiri. Au ala qafahu, atau tidur terlentang, jadi tidak duduk, ya. Walau mutamakin, walaupun mutamakin tapi tidurnya terlentang, tidak duduk. Wastalisu, dan yang ketiga, zawalul aqli, hilangnya akal. Ayakni al-ghalabatu alaihi, akalnya itu terkalahkan. Akalnya terkalahkan, bisukrin, sebab mabok, au marodin, atau sakit, au jununin, atau gila, au ighma'in, atau pingsan, au ghairi dzalika, atau selain yang telah disebutkan. Baik. Nawaqidul wudu, yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini, yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul atau dubur, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur yang tidak mutamakin. Terus zawalul aqli, hilangnya akal. Nah, yang keempat nih nanti ada tambahan, yang keempat sama yang kelimanya. Yang keempat adalah lamsul rajuli al-mar'atil ajnabiyati, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ajnabiyah, orang lain. Masu barjil adami wa halqati duburihi bi batinil kafi, dan menyentuh farjinya manusia dan lubang duburnya dengan menggunakan bagian dalam dari telapak tangan. Baik, kita bahas dari yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah ma kharaja min ahadis sabilain, yang keluar dari salah satu dua jalan.
Dua jalan itu yang dimaksud adalah kubur atau dubur. Nah, dan yang keluar dari kubur atau dubur itu adalah sesuatu atau barang yang memang mu'tadan, terbiasa keluarnya, ya, adatnya sudah terbiasa, kanal khariju au nadiron, atau yang tidak biasa. Yang biasa seperti apakah? Baulin wa ghaid, seperti air kencing dan kotoran, itu yang biasa keluar dari kubur dan dubur. Yang tidak biasa seperti darah dan haso, kerikil, ya. Baik yang keluar adalah sesuatu yang biasa atau yang tidak biasa, yang jarang. Dan yang keluar dari kubul atau dubur itu baik yang najis atau tidak najis, suci. Yang najis contoh seperti yang sebutkan tadi, baul, ghaid, dam, dan haso. Haso, yang maksud haso tidak disebutkan di sini sebab kalau memang dia itu diteliti ternyata tergolong dari najis, berarti masuk dalam kategori najis. Tapi kalau bukan, seperti contoh dia menelan kerikil lalu keluar kerikil lagi kan, maka itu adalah sesuatu yang kategorinya nanti masuk ke benda yang suci, walaupun sama-sama membatalkan. Karena di sini baik yang najis atau yang suci yang keluar, maka itu membatalkan wudhu. Yang suci contoh seperti ulat, ya. Intinya yang keluar dari kubul dan dubur, baik itu yang biasa atau tidak biasa keluarnya, atau najis atau tidaknya, tetap saja membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah tidur pada selain keadaan mutamakin. An-naumu ala ghairi muhayyatil mutamakkini. Ya, karena tidur, an-naum, itu ada dua. Ada tidur pada keadaan mutamakin, maka la yang kudul wudhu, tidak membatalkan wudhu. Ya. Kalau keadaannya mutamakin, menetapkan pantatnya, jadi aman pantatnya. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak mutamakin, ya, maka yang kudul wudhu, wudhunya batal. Misalkan dia duduk tidurnya, tapi pantatnya tidak aman, tidak mutamakin, tidak ditetapkan. Atau tidurnya berdiri, atau tidurnya terlentang, walaupun aman pantatnya. Jadi harus duduk dan mutamakin. Ketiga, zawalul aqli, hilangnya akal. Hilangnya akal, baik itu disebabkan karena sukrin, yaitu mabuk, atau disebabkan karena marad, sakit, atau disebabkan karena junun, gila, atau disebabkan karena ihma, pingsan, ya, atau disebabkan karena hal lainnya. Maka hilangnya akal di sini bisa membatalkan wudhu. Saja, syukron, terima kasih. Ustaz ucapkan semoga berkah dan manfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.